Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dari kelas manajemen 226C Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai pembahasan dan kesimpulan dan saran dalam penelitian. Pembahasan hasil penelitian merupakan bagian penting dalam laporan ilmiah yang menggabungkan temuan empiris dengan teori, serta disusun secara deskriptif dan konsisten terhadap judul dan rumus masalah penelitian. Penulisannya harus tetap dalam koridor ilmiah, tidak menyimpang atau melantur, meskipun dalam ada tekanan untuk memenuhi jumlah halaman tertentu. Konsistensi antara judul, perumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan saran harus dijaga agar laporan tidak menjadi tulisan yang tidak fokus. Dalam pembahasan, peneliti diberi ruang untuk berpikir reflektif, deduktif, dan induktif, serta menggunakan ide-ide berdasarkan pengalaman dan teori, menjadikan bagian ini sebagai momen penting dan menarik dalam proses ilmiah. Selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip pembahasan. Temuan hasil penelitian harus dilanjutkan dengan teologi ilmu, yaitu aksiologi, di mana hasil pengetahuan digunakan untuk membenarkan pengetahuan, kebenaran, pemahaman, penjelasan, peramalan atau prediksi, pengendalian, serta penerapan. Selanjutnya, ada beberapa hal penting yang harus disampaikan dalam pembahasan penelitian, yaitu yang pertama, temuan hasil penelitian bila ada temuan yang berarti. Yang kedua, teori yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, hasil penelitian orang lain yang bisa berfungsi sebagai penguat atau juga sebagai perbandingan. Yang keempat, gagasan-gagasan orang lain dalam penelitian terdahulu yang ada relevansinya. Yang kelima, pendapat-pendapat pribadi peneliti. Yang keenam, ada bahan-bahan sekunder lainnya. Selanjutnya ada 4 gambaran umum sistematika pembahasan hasil penelitian yang tidak memuat hal-hal berikut. Yang pertama, susunan sistematika pembahasan hasil penelitian minimal mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Yang kedua, gambaran sampel perlu disajikan secara singkat, terutama informasi yang diperlukan nantinya untuk keabsahan hasil pembahasan dengan kondisi real sampel penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, kesimpulan pada bab hasil pembahasan yang perlu diselesaikan atau isu strategi perlu dijelaskan untuk menjawab mengapa dan bagaimana dari temuan. Untuk itu, dimulai dengan mengemukakan ide atau gagasan peneliti melalui aktivitas logika induktif, kemudian membahas dengan teori, prinsip, hukum, asumsi yang lain melalui aktivitas logika deduktif. Yang terakhir, pada setiap akhir pembahasan, bahasa dan disajikan ide penelitian sebagai ramalan atau rekomendasi agar temuan tersebut dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kita beralih ke materi kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian yang berfungsi untuk menegaskan inti dari pembahasan, bukan menciptakan hal baru, melainkan menarik inti dari analisis yang telah ada. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah atau hipotesis secara jelas, tegas, singkat, dan padat, serta didasarkan pada data yang objektif, bukan opini pribadi. Penyajian kesimpulan juga harus menghindari penyebutan ulang angka statistik karena sudah dibahas sebelumnya. Secara metodologis, kesimpulan harus ditulis secara paralel dan sinkron dengan judul, rumusan masalah, dan pembahasan agar menghasilkan kesimpulan yang logis, koheren, dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.
Selanjutnya kita beralih ke materi saran. Saran atau ada juga yang mengusulkan dengan rekomendasi berisi pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan atau tindak lanjuti berkenaan dengan kesimpulan penelitian ini. Secara teknis, beberapa petunjuk yang dapat dipedomani dalam menyusun saran antara lain adalah: yang pertama, saran hendaknya merupakan langkah nyata yang harus dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis hasil penelitian. Yang kedua, saran hendaknya dinyatakan dengan rinci, jelas, konkret, dan dengan bahasa yang mudah untuk dilaksanakan, sehingga membumi bukan dengan bahasa yang masih di langit. Yang ketiga, saran juga berfungsi sebagai perbaikan untuk penilaian selanjutnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi atau mengembangkan penelitian selanjutnya, sehingga memungkinkan diperolehnya hasil penelitian yang lebih baik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.